Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 23 April 2021. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Namun sebelum itu kita berdoa. Mari berdoa. Segala ungkapan syukur kami senantiasa kami naikkan kepadamu, karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk senantiasa kami lakukan dalam sepanjang kehidupan ini. Bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Alkitab Indonesia memberi judul Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Firman Tuhan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah lah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel
dan sesudah Dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan dapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan untuk mendengarkan serta merenungkan akan firman-Nya. Amin. Tema kita pada perenungan saat ini, jangan lupa kita hanyalah pewarta Kristus. Yakini patame bahasa Toraya, pengkilalai tumpak pakare bandriki Kristus. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, seorang pemuda diberikan tugas oleh atasannya untuk membagikan uang dan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ketika melaksanakan tugas itu, orang yang menerima bantuan itu memandang pemuda itu dengan penuh rasa syukur, bahkan hendak memberi hormat kepada pemuda itu. Sayangnya, ketika orang-orang itu hendak memberi hormat, pemuda itu menolak dan mengatakan, "Maaf, saya hanya menjalankan tugas dari atasan saya untuk memberikan bantuan ini." Saudara-saudara yang kekasih, kita hanyalah pewarta Kristus. Pewarta Kristus adalah orang yang mewartakan atau memberitahukan, mengabarkan siapa Kristus dan karyanya bagi umat manusia, serta menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan, memberitakan tentangnya. Melalui bacaan kita pada hari ini, seorang pewarta tampil di hadapan orang banyak, yakni Petrus dan Yohanes. Ketika orang banyak terkesan dan takjub oleh mujizat yang mereka lakukan, bahkan orang banyak bersiap memuji Petrus dan Yohanes. Maka dengan cepat Petrus menengahi dan mengalihkan rasa hormat orang banyak itu kepada Kristus. Sebab Petrus dan Yohanes sadar bahwa mereka hanyalah alat untuk mengadakan mujizat itu. Kesempatan itu juga digunakan oleh Petrus untuk memberitahukan bahwa karena kuasa Kristuslah sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan. Petrus mengingatkan mereka untuk bertobat dan mereka akan mendapat penghiburan ketika Kristus datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mewartakan tentang siapa Kristus adalah anugerah bagi kita. Sehingga di dalam pemberitaan tentangnya, itu bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Dia. Mari kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan pakai menjadi alat mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Karena itu jadilah pewarta Kristus dalam kesederhanaan dan kebenaran, serta teruslah menyatakan kehendak-Nya kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Sukacita luar biasa yang boleh kami alami pada saat ini. Engkau memungkinkan kami untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan saat ini mengajarkan kami bagaimana kami sebagai pelayan Tuhan senantiasa setia dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami, serta mengajarkan kami
bagaimana kami sebagai pewarta Kristus betul-betul memberitakan tentang siapa Kristus itu, bukan tentang diri kami. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami sekalian untuk senantiasa setia menjadi saksi Kristus yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya saat ini. Salam sehat. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.